Apa maksud pemerintah membuat program Koperasi Desa Merah Putih? Pesaing minimarket atau solusi untuk desa? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hermal Baru Main. Belakangan ini, masyarakat dihebohkan dengan program pemerintah yang disebut Koperasi Desa Merah Putih, atau yang sering disingkat Kopdes Merah Putih. Di berbagai media sosial, banyak orang mulai bertanya-tanya. Ada yang mengatakan program ini dibuat untuk membantu masyarakat desa. Ada juga yang beranggapan bahwa pemerintah sedang membuat pesaing bagi minimarket. Minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Bahkan muncul berbagai rumor yang geman-sati, menyebutkan bahwa suatu hari, nanti minimarket akan tersingkir oleh koperasi milik desa. Lalu, sebenarnya apa tujuan pemerintah membuat program ini? Benarkah Kopdes Merah Putih dibuat untuk menyaingi minimarket? Atau justru ada tujuan yang lebih besar di balik program ini? Di video kali ini, kita akan membahas semuanya secara lengkap. Mulai dari tujuan resmi pemerintah, alasan program ini dibentuk, berbagai rumor yang beredar di masyarakat, kritik dari berbagai pihak, hingga kemungkinan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Jadi, tonton video ini sampai selesai agar tidak salah memahami informasi yang beredar. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih merupakan program nasional yang bertujuan membentuk koperasi di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan sekitar 8,8 di Barat. 10.000 koperasi desa dibentuk secara bertahap. Program ini diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa. Berbeda dengan koperasi pada umumnya yang hanya bergerak di satu bidang usaha, Kopdes Merah Putih dirancang memiliki berbagai layanan. Mulai dari menjual kebutuhan pokok, menampung hasil panen petani, membantu pemasaran produk UMKM, menyediakan layanan simpan pinjam, hingga menjadi tempat distribusi barang-barang penting yang dibutuhkan masyarakat. Menurut pemerintah, tujuan utama program ini adalah memperkuat ekonomi desa agar masyarakat tidak selalu bergantung pada kota. Pemerintah ingin uang yang beredar di desa tetap berputar di desa sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun muncul pertanyaan besar. Mengapa bentuk Kopdes Merah Putih justru terlihat seperti minimarket? Banyak bangunan Kopdes memiliki rak-rak barang, kasir, etalase, bahkan menjual sembako, minuman, makanan ringan, gas, hingga kebutuhan rumah tangga. Hal inilah yang membuat banyak masyarakat menganggap koperasi tersebut hanyalah minimarket dengan nama yang berbeda. Disinilah mulai muncul berbagai rumor. Rumor pertama mengatakan bahwa pemerintah sengaja membuat Kopdes untuk mengalahkan Gisparty, Alfamart, dan Indomaret. Jika melihat dari jenis barang yang dijual, memang ada kemiripan. Sama-sama menjual kebutuhan sehari-hari. Namun hingga saat ini pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan resmi yang menyatakan bahwa program Kopdes dibuat untuk menutup atau menghilangkan minimarket swasta. Kopdes akan dikelola oleh orang-orang tertentu saja, sehingga masyarakat biasa tidak memperoleh manfaat. Isu ini muncul karena masyarakat berharap pengelolaan koperasi dilakukan secara terbuka, profesional, dan melibatkan anggota sesuai prinsip koperasi. Agar kepercayaan masyarakat terjaga, proses pengelolaan dan pengawasan memang menjadi hal yang sangat penting. Selain berbagai rumor tersebut, muncul pula perdebatan yang cukup menarik di kalangan masyarakat. Sebagian orang melihat program ini sebagai peluang besar untuk membangkitkan ekonomi desa. Mereka berharap petani tidak lagi bergantung pada tengkulak. Produk UMKM lebih mudah dipasarkan, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Namun ada juga yang bersikap hati-hati. Menurut mereka, membangun koperasi jauh lebih mudah dibanding mempertahankannya. Agar tetap berjalan selama bertahun-tahun. Tanpa manajemen yang baik,
koperasi berisiko mengalami kesulitan. Pada akhirnya, semua pihak sebenarnya memiliki harapan yang sama, yaitu agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Perbedaannya hanya terletak pada cara memandang peluang dan tantangannya. Lalu apa saja tantangan terbesar yang akan dihadapi Kopdes Merah Putih? Mengapa banyak pengamat mengatakan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada modal, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia? Dan bagaimana prediksi masa depan program ini jika berhasil maupun jika gagal? Bagaimana menurut kalian? Apakah Kopdes Merah Putih akan menjadi solusi bagi ekonomi desa? Ataukah justru akan menjadi pesaing baru bagi warung dan minimarket? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel Ham Baru Main. Sampai jumpa di video berikutnya.